guys, balik lagi di channelnya Mimin. Nah, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa subscribe dulu baru kita mulai videonya. Ini dia. Nah, di video kali ini Mimin akan merangkum film Korea yang judulnya Blind. Film ini tayang tahun 2011 dan menceritakan tentang kehidupan pemeran utamanya Min Sua. Dia bekerja sebagai seorang polisi yang membuatnya menjadi lebih tegas dan melarang adiknya Dong Hyun ngedance. Karena susah dibilangin, Sua memborgol adiknya di mobil agar tidak kabur. Tapi pada saat perjalanan pulang, mereka mengalami kecelakaan yang tidak terduga dan Sua berusaha untuk menyelamatkan adiknya. Namun ia sudah sangat lemas dan saat adiknya ingin mengambil kunci borgol yang ada di mobilnya kehilangan keseimbangan dan mobilnya langsung jatuh sehingga Dong Hyun harus kehilangan nyawanya. 3 tahun setelah pasca kecelakaan, Sua mengalami kebutaan. Dia memutuskan untuk hidup di kota sendirian ditemani anjingnya sebagai petunjuk arahnya. Kemudian Sua mencoba mendaftar kembali ke kepolisian, namun ia ditolak. Alasannya adalah karena ulah yang telah dibuatnya di masa lampau. Setelah itu Sua pergi mengunjungi panti asuhan tempat ia dan adiknya dibesarkan. Kebetulan pada hari itu ada peringatan kematian adiknya Dong Hyun dan ibunya menyuruhnya untuk datang. Namun karena masih trauma, Sua malah marah akan hal tersebut dan tersinggung dan pergi begitu saja meninggalkan ibunya dan adik-adik panti asuhan tersebut. Saat perjalanan pulang, dia menumpang sebuah mobil yang ia pikir adalah taksi. Awalnya semuanya baik-baik saja, dan supir taksi itu pun terlihat ramah sambil menawarkan minuman kepada Sua. Namun hal tersebut berubah saat si supir taksi tiba-tiba menabrak sesuatu. Dan Sua yang mempunyai insting tajam keluar dari mobil dan sadar bahwa si supir taksi telah berbohong menabrak anjing. Si supir taksi sempat berbuat kasar kepada Sua, namun untungnya ada kendaraan yang lewat dan si supir taksi pun pergi meninggalkan Sua. Dan untungnya si Sua selamat dari kejadian itu. Setelah kejadian itu, Sua ditemani ibunya melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Namun sepertinya polisi tidak mempercayai keterangan dari Sua, lalu mereka memutuskan untuk pulang. Ternyata si supir taksi itu adalah seorang psikopat. Di rumahnya ternyata banyak mayat perempuan dan orang yang dia tabrak tadi disiksa, lalu setelah itu digenjotnya. Wadaw. Keesokan harinya Sua dimintai keterangan oleh seorang detektif yang bernama Detektif Jo. Nah, nantinya mereka akan bekerja sama untuk menyelesaikan kasus si supir taksi tersebut. Keesokan harinya, ada seorang anak remaja yang mengaku melihat kejadian itu dan mengatakan bahwa dia lihat itu bukan taksi. Namun keterangannya kurang lengkap dan ia diusir oleh detektif karena dianggap memberikan keterangan palsu demi dapat uang. Lalu detektif Jo menawarkan Sua untuk bekerja sama dengannya menyelesaikan kasus tersebut. Malam harinya Sua mendapatkan telepon misterius dan yang nelpon itu adalah si supir taksi karena target selanjutnya adalah Min Sua. Sua dan detektif Jo terus mencari petunjuk mengenai si supir taksi, tapi mereka sampai saat ini belum menemukan hasilnya. Diam-diam ternyata si supir taksi juga mengincar anak remaja yang menemui Sua dan detektif Jo. Ia bernama Ki-sup. Si supir taksi mengikuti Ki-sup sampai ke rumahnya dan saat Ki-sup menyadari bahwa ada yang mengikutinya, dia langsung lari dan bersembunyi dari si supir taksi tersebut. Dan saat ia merasa aman, Ki-sup bergerak kembali. Namun pada saat itu si supir taksi langsung memukul kepalanya dengan batu. Dan saat akan dihabisi oleh si supir taksi, untung saja ada warga yang keluar dari rumah ingin membuang sampah gitu. Dan ia menemukan Ki-sup di tumpukan sampah. Lalu ia langsung melaporkannya ke polisi dan memanggilkan ambulan. Saat itu kebetulan Sua dan detektif Jo melihat ketika Ki-sup diangkut oleh ambulan dan mereka langsung mengikuti ambulan tersebut. Selama di rumah sakit, Sua merawat Ki-sup seperti adiknya sendiri karena ia memang teringat kepada Dong Hyun dan kejadian itu membuat Sua ingin berhenti melakukan penyelidikan. Namun detektif Jo tetap membujuk Sua karena mereka sudah sejauh ini dan pelaku harus segera ditangkap agar tidak ada korban lainnya, tapi Sua sepertinya sudah bulat dengan keputusan yang dibuatnya.
Tapi pada saat pulang ke rumah, Suah mendapatkan telepon dari si supir taksi tersebut dan memberikan ancaman kepadanya dan juga Ki-sub. Dia mengatakan bahwa selama ini dia mengawasi Suah dan akan membunuh Ki-sub dan Suah jika mereka tetap melanjutkan kasusnya dan tetap bekerja sama dengan si detektif. Waduh. Karena khawatir, Suah pergi ke rumah sakit dan memberitahukan kepada Ki-sub untuk tidak pergi dan menunggu detektif Joe. Tapi Ki-sub tidak mendengarkan Suah dan dia langsung meninggalkan Suah pada saat itu. Tapi pada saat di stasiun, Ki-sub melihat Suah diikuti oleh si supir taksi tersebut. Dan Ki-sub langsung menelpon Suah dan memberitahukan bahwa si supir taksi itu sedang ada di depannya. Kemudian Ki-sub mengarahkan Suah untuk langsung turun dari kereta, dan saat Suah turun dari kereta, ia malah disergap oleh si supir taksi tersebut. Namun Suah tidak kehabisan akal, dia menyemprotkan cairan ke mata si supir taksi itu dan dia langsung berlari bersama anjingnya sambil diarahkan oleh Ki-sub melalui telepon. Saat Suah menemukan lift dan hampir saja tertutup, si supir taksi berhasil membukanya dan sempat membius Suah. Dan Suah pun langsung pingsan saat dibius. Namun dengan sigap anjing, Suah langsung menyelamatkan Suah. Tapi anjingnya yang harus kehilangan nyawa karena ditusuk sama si supir taksi itu. Dan Suah langsung dilarikan ke rumah sakit setelah didapati oleh warga pingsan di lift. Detektif Joe akhirnya menemukan informasi mengenai pekerjaan si supir taksi itu dari obat bius yang dia berikan ke Suah. Dan ternyata supir taksi itu bekerja di rumah sakit persalinan. Dan Suah masih terpukul karena kepergian anjingnya dan Ki-sub pun berusaha untuk menenangkan Suah. Dan ya, si supir taksi itu ternyata benar-benar berprofesi sebagai dokter di klinik persalinan gitu. Dia bernama Myung-jin. Memang benar-benar sadis ya ini orang ya. Singkat cerita, Suah dan Ki-sub untuk sementara pindah ke panti asuhan tempat Suah dulu dibesarkan agar mereka aman dari si Myung-jin. Dan kebetulan hari itu ibu panti serta anak-anak lainnya ingin bepergian dan mereka menitipkan rumah untuk dijaga oleh Suah dan juga Ki-sub. Biasanya habis ini bakal ada hal yang menegangkan terjadi kalau dari bau-baunya ya kan. Detektif Joe akhirnya bertemu dengan Myung-jin dan menginterogasinya. Detektif Joe juga mengetahui ciri-ciri pelakunya dari yang disampaikan oleh Suah dan juga nomor telepon yang ada di dalam mobilnya. Dan akhirnya mereka terlibat perkelahian. Mereka saling pukul dan detektif Joe sebenarnya hampir sempat untuk memborgol si Myung-jin, tapi Myung-jin terlalu sigap dan langsung mengarahkan pisau ke leher detektif Joe. Dan karena detektif Joe sangat banyak kehilangan dan kehabisan darah, detektif Joe pun akhirnya tewas di tempat. Lalu Myung-jin memanfaatkan HP detektif Joe untuk mencari keberadaan Ki-sub dan juga Suah. Dan saat dia tahu keberadaan mereka di panti asuhan, dia langsung bergerak pergi ke panti asuhan tersebut. Polisi yang juga sudah mengetahui detektif Joe diserang, mereka langsung bergerak untuk melakukan penangkapan Myung-jin karena rekan mereka telah menjadi korban. Dan mereka langsung bergerak dengan segera. Saat tiba di panti, Suah langsung bertemu dengan si Myung-jin dan Ki-sub langsung menyerang si Myung-jin. Dan Suah langsung berusaha untuk pergi menelpon polisi tapi gagal karena kabelnya sudah diputus oleh si Myung-jin. Dan Suah langsung beralih ke lantai atas dan Ki-sub malah ditusuk saat mencoba menghalangi si Myung-jin dan ia didorong keras hingga terbentur dan jatuh dan tak berdaya lagi. Lalu Suah mematikan lampu dengan cara yang ekstrim banget dan ia berhasil melakukan itu. Dan lalu Suah menjebak Myung-jin di kamar mandi sehingga Myung-jin terkunci di dalam sana.
Tapi itu nggak berlangsung lama ya guys. Myungjin berhasil keluar dari kamar mandi itu dan menyerbu Suah. Dan untungnya Suah berhasil membawa Ki-sub ke sebuah kamar dan berhasil menutup pintu kamar sebelum si Myungjin datang. Dan Suah yang mengetahui Ki-sub terluka langsung mengambil kotak P3K dan mengobati Ki-sub sebisanya. Lalu ia menyembunyikan Ki-sub di bawah meja. Tak lama setelah itu Myungjin berhasil menerobos masuk dan dia langsung menangkap Suah. Namun Suah masih berhasil kabur dan Suah menjebak si Myungjin lagi sehingga dia akan terbakar hidup-hidup. Tapi si Myungjin masih selamat ya. Banyak banget ya memang nyawanya si Myungjin ini. Dia belum tewas-tewas juga. Dan saat mau kabur, Suah berhasil lagi ditangkap oleh si Myungjin. Lalu Suah dipukul, ditendang, dan langsung ingin digenjot oleh si Myungjin. Tapi pada saat itu Ki-sub sudah sadar dan langsung memukul kepala si Myungjin hingga Myungjinnya pingsan. Lalu Suah meminta Ki-sub untuk segera keluar dari sana dan Ki-sub memberikan alarm penyelamat kepada Suah. Tapi Ki-sub nggak mau pergi sendiri, dia tetap mengajak Suah. Tapi si Myungjin keburu sadar dan langsung menghalangi mereka lagi. Pada saat itu Myungjin menyiksa Ki-sub dan Suah memancing dengan memecahkan kaca mobilnya. Lalu Myungjin langsung saja pergi ke arah Suah. Tapi Suah sudah bersiap dengan batu di tangannya dan si Myungjin akhirnya terkapar dan mereka selamat. Dan beberapa saat kemudian polisi pun tiba di lokasi tersebut. 1 tahun kemudian Suah berhasil masuk ke akademi polisi dan lulus dari sana. Dan ibu pantinya dan juga Ki-sub turut hadir di sana dan mereka berfoto bersama dan tidak ada lagi yang mengusik kehidupan mereka. Begitulah ending cerita film Blind ini teman-teman. Gimana? Kalian suka nggak dengan filmnya? Kalau kalian suka silahkan share sebanyak-banyaknya dan untuk rekomendasi video lainnya seperti biasa di my suggestion dan juga what's next. Oke, see you on next video. Bye bye.